Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita bagaimana sikap sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus, bila menghadapi dalam hidupnya menghadapi satu situasi yang tidak baik. Mungkin dimusuhin orang dekat, bahkan mungkin tetangga ataupun kenalan atau rekan kerja dimusuhin. Karena dalam kehidupan kita tidak semua orang itu suka sama kita, tidak semua orang itu mendukung kita, tidak semuanya. Kadang-kadang bahkan ada orang yang dekat dengan kita justru menusuk kita dari belakang. Orang yang terlihat baik dengan kita, menjadi sahabat, menjadi teman dalam kehidupan, justru mengkhianati kita. Bahkan pasangan kita pun mengkhianati kita, menjelek-jelekan kita di luar. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Keren banget itu Tuhan Yesus ajarannya. Dikatakan kalau pipi kirimu ditampar, maka berikan juga pipi kananmu. Kalau hukum yang lama, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tidak ada ampunan. Jadi orang berbuat jahat sama kita, kita harus balas dengan kejahatan. Berbeda dengan ajaran Yesus, penuh kasih. Yang mana dia mengajari kita untuk mengampuni orang lain, harus mengampuni. Tergantung lagi respon hati kita dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak enak tadi di dalam kehidupan kita. Apakah mudah? Tentunya tidak mudah, karena kita masih hidup, kita masih ada darah dan daging yang membuat kadang-kadang ego kita tuh lebih gede daripada rasa kasih gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu ada di dalam kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita, Dia yang memampukan kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memikirkan itu. Asal kita punya respon hati yang baik untuk mengampuni. Kalau kita mau mengampuni dan menganggap itu udahlah lewat aja gitu, mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni orangnya, tentunya kita tidak akan tersakiti. Karena segala pergumulan kita, perkara dalam kehidupan kita itu kembali lagi bagaimana respon hati kita di dalam menanggapi setiap permasalahan yang datang. Apakah kita mau melihat dari sudut pandang yang positif, dengan tidak marah, tidak benci? Itu tergantung respon hati kita. Kalau hati kita memang sukanya marah, sukanya benci kepada orang lain, ya susah, pasti akan terbawa terus, masalahnya tidak akan selesai. Makanya Tuhan tuh ngajarin kita untuk mengampuni. Dengan kita mengampuni, kita terbebas dari jerat dosa, kita juga terbebas dari rasa sakit hati, kita terbebas dari segalanya tentunya. Tuhan tuh baik. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pengikut Dia itu, kita harus tanggalkan kedagingan kita. Kita harus benar-benar salibkan kedagingan kita di salib Kristus, supaya kita menjadi pelaku firman yang benar. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang kita sudah mengharapkan, kita sudah berbuat baik, tetapi orang itu mengecewakan kita? Bagaimana caranya? Kembali lagi, kasih. Kasih yang diutamakan. Jangan utamakan egomu.
Kalau kamu utamakan egomu, pasti yang ada terasa sakit. Dalam perjalanan pelayananku, aku juga dikecewakan orang-orang ya. Ada orang-orang yang mengecewakan, tapi bagaimana sikap aku? Aku mengampuni gitu, yang benar-benar aku bersyukur Tuhan memberikan hati yang baik. Saya bilang selalu, terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan aku sebagaimana aku ada, dan aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik. Tuhan memberikan hati buat aku yang tidak pernah curiga sama orang, tidak pernah membenci sama orang, iri hati sama orang. Itu jauhlah dari aku, karena dari kecil aku dididik seperti begitu, yang selalu berpositif thinking. Kalau orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita, kita harusnya mengucap syukur. Kenapa? Ketika kita mungkin dalam kondisi yang kejepit, kita butuh, justru mereka lah yang menolong kita. Kalau kita tuh jahat sama, apalagi dengan tetangga gitu ya, tetangga tuh saudara yang paling terdekat dengan kita, karena kita punya saudara kandung, tetapi saudara kandung itu kan pada berjauhan. Yang paling dekat itu adalah tetangga. Buat saya, tetangga adalah keluarga yang sangat dekat, terdekat dengan saya. Apalagi kalau kita orang yang merantau ya. Kalau merantau gitu kan, kalau ada apa-apa, keluarga kita jauh, yang nolong kita apa? Pasti tetangga. Nggak mungkin orang keluarga kita yang dari jauh datang dulu baru nolong kita, nggak mungkin. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang ada? Kadang-kadang ada yang bilang begini, lah ya, tapi dia tuh setiap aktivitas aku dipantau sama dia. Setiap aku kalau aktivitas depan rumah atau aku mau keluar rumah, divideoin sama dia. Entah maksudnya tuh apa, dia sambil sembunyi-sembunyi videoin aku. Maksudnya apa ya? Kalau menurut aku gini aja lah, udahlah, biarin aja suka-sukanya dia. Yang penting kamu nggak telanjang di saat dia videoin kan. Terserah dia, yang penting kamu tuh terus deket sama Tuhan. Niat dia seperti apa kan kita tidak pernah tahu. Entah dia mau ngambil fotonya kamu, dia mau ngambil video kamu, dia mau ngapa-ngapain, niat jahat sama kamu, whatever, udah pasrah aja sama Tuhan. Biarin, dan kamu harus tetap baik sama dia. Sikap hatimu harus tetap baik sama dia, positive thinking sama dia. Ada yang bilang lagi, gimana ya, aku memang di rumah punya anjing, tapi yang di depan rumah juga punya anjing lebih banyak. Dia punya 3 ekor, punya saya cuma 1. Lah tetangga yang sebelah kanan rumahnya diberakin anjing. Lah tetangga saya nuduhnya anjing saya, padahal anjing saya tuh kalau pupuk ya di rumah, jarang keluar. Kalau saya keluar baru dia ikut keluar. Terus saya bilang begini, Bu, kalau kamu diomelin seperti begitulah, ya nyatanya kamu memang punya anjing. Walaupun tetangga depan itu anjingnya dilepas bebas gitu, dan kemungkinan besar anjing tetangga lah yang berakin terasnya mereka. Tapi Ibu, saya kasih tahu Bu, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu Mimo bukan yang pupuk, ya udah gitu, kamu ambil pengki, ambil sapu. Kalau kamu diteriakin kayak gitu, ambil pengki, ambil sapu, walaupun itu bukan anjingmu yang pupuk di situ. Angkat, dibawa, dibersihkan. Lantai terasnya dibersihkan. Ambil ember, ambil sabun pel, bersihkan. Toh kamu tidak rugi 1 helai rambutmu jatuh dari kepalamu karena kau berbuat menutupi kesalahan orang lain. Gak perlu itu dijadikan masalah yang membuat kamu sakit hati dan terluka. Semakin terluka, dan adanya kepahitan. Yang rugi siapa? Dirimu sendiri.
Yang rugi dirimu sendiri. Kenapa? Sama seperti kamu ketika melihat tetanggamu yang menyakiti kamu atau orang yang menyakiti kamu, entah itu pasanganmu, entah siapa, whoever ya, itu kamu itu sakit, rasa sakit sama dengan kamu sedang memaku satu paku di dalam tubuhmu, atau kamu sedang menggores hatimu dengan pisau yang akan berdarah setiap kamu mengalami satu peristiwa yang membuat kamu terluka. Kamu seperti menyeset hatimu sendiri yang akhirnya berdarah, terluka. Semakin banyak luka di hatimu, hancurlah hatimu. Nah, Tuhan gak mau kita kayak begitu. Ajaran Tuhan Yesus, saya kira ajaran yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Tidak ada ajaran dari tokoh yang lain mengampuni. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan lagi pipi kananmu. Bukan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tidak. Tuhan bilang ampuni. Kenapa? Ketika kita mengampuni, melepaskan pengampunan itu kepada orang lain, kita sedang membebaskan belenggu iblis, belenggu setan yang mempengaruhi hati pikiran kita untuk membenci, sakit hati. Kita terbebas. Jadi bukan kita bebaskan orang itu, tetapi justru kita sedang membebaskan diri kita sendiri. Jadi tergantung lagi sikap hati kita sebagai anak Yesus, sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus yang setia. Belajar untuk menjadi pelaku firman. Jangan hanya hafal firman, jangan hanya membaca, tapi jadi pelaku. Apalah gunanya kita menghafal satu buku Alkitab, tapi tidak ada satu ayat pun yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita membenci orang lain. Ketika orang menyakiti kita, kita lebih lagi ganas lagi, lebih lagi menyakiti. Tuhan tidak mengajarkan itu. Dan jangan kamu permalukan Tuhan dengan membawa-bawa agamamu atau Tuhanmu dalam kehidupanmu yang tidak benar, respon hatimu yang tidak benar. Jangan bawa nama Tuhan. Walaupun kamu benar, tolong jangan permalukan Tuhan. Hidup kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita harus bisa memberi rasa yang berbeda dari rasa yang tawar, rasa yang pahit, rasa yang asam. Justru kehadiran kita menjadi terang dan garam. Kegelapan itu menjadi terang karena kehadiran kita. Kehadiran kita di dunia ini untuk menerangi dunia ini sebagaimana Tuhan kita. Bayangin aja kalau seisi dunia ini mengikuti perintah Tuhan seperti sebuah lilin yang menyala kecil. Setiap orang memegang lilin, setiap orang memegang lilin. Tapi bayangin, kalau dilihat dari atas, lilin itu menyala dan semakin banyak yang menyalakan lilinnya, semakin terang dunia ini. Nah, kehadiran kita itu mungkin tidak ada artinya apa-apa. Siapakah aku ini? Kadang-kadang kamu suka meremehkan, merendahkan dirimu sendiri. Saya nggak mau seperti begitu. Walaupun usia saya tidak muda lagi, dan saya dijamah Tuhan di usia yang tidak muda lagi. Tapi saya bertekad untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menjadi terang dan garam di dalam keluargaku, dalam lingkungan sosialku. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keren kan Tuhan kita? Banyak ayat-ayat yang memuatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita ini kan tidak selamanya
Hari lepas hari artinya kita sudah melewati batas waktu kita dalam kehidupan kita. Satu hari lewat lagi, satu hari lewat, sampai kita mencapai destiny kita. Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Nikmatilah hidupmu dan selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah Tuhan ada untukmu, Tuhan tidak tidur. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak. Teruslah menjadi pelaku firman. Karena iblis itu tidak senang melihat kita bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kita. Dan dia tidak senang bahwa Tuhan kita itu punya kuasa nyata di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, si iblis memakai orang-orang tertentu untuk menghina Tuhan Yesus, untuk menghina kita-kita ini yang menyampaikan kebenaran. Karena apa? Hidupnya sendiri itu penuh ketidakbenaran. Hidupnya dipengaruhi iblis, setan. Pengikut setan tentunya berbeda dong dengan kita yang jadi pengikut Yesus. Keren Tuhan kita itu. Buat kamu yang membenci Yesus, hello, kasihan deh lo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.